Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita boleh bertemu kembali, itu suatu anugerah dan kemurahan yang Tuhan nyatakan untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau benar-benar pandang wajahnya, kita mau tinggikan nama Tuhan. Biarlah hari ini hidup kita, pikiran kita, hati kita semuanya tertuju kepada Tuhan. Untuk kita boleh mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita mau sama-sama mulaikan ibadah kita dengan kita pujikan satu pujian, sungguh Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya, kami merindukan-Mu Tuhan lebih dari apapun. Kami merindukan Engkau Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, sungguh mengalir dalam pujian kami. Amin. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Amin. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Amin. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Amin. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sungguh Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Amin. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sungguh mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Amin. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami undang Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan menjamah setiap pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Supaya pagi hari ini kami datang dengan kerinduan, kami datang dengan kerendahan hati, bahkan kami datang dengan berhiaskan kekudusan untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu.
Mari Tuhan pimpin ibadah kami, sehingga pujian kami, sembah kami menjadi pengagungan yang Tuhan menyenangkan hati-Mu, pengagungan yang tertinggi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami rindu Tuhan pagi hari ini. Kami Tuhan menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu dengan penuh kesukaan. Roh Kudus pimpin, berikan sukacita-Mu buat setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh dan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan satu pujian lagi. Tuhan tak pernah janji, sungguh Tuhan langit selalu biru, tetapi Dia berjanji terus di setiap kesempatan, bahkan di setiap kesulitan Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia menyertai dan memberikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Sungguh Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan pujian ini. Berapa waktu yang lalu, mungkin sudah berapa lama gitu ya, saya sering kali pujikan pujian ini. Cuman kadang-kadang saya tidak ngerti arti refnya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Maksudnya menyerah dengan siapa Tuhan? Jangan berputus asa dengan apa Tuhan gitu ya. Tapi berapa waktu yang lalu saat saya dengar pujian ini lewat YouTube gitu ya, yang nyanyikan Anmes, saya ngerasa bahwa jangan pernah Bapak Ibu Saudara dan saya menyerah untuk terus hidup di dalam kebenaran ya. Jangan pernah Bapak Ibu berputus asa terus untuk hidup di dalam kekudusan. Mungkin hari ini kita sudah berdoa, kita komitmen, Tuhan saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar. Tapi nyatanya kita jatuh lagi. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara menyerah. Terus jangan pernah Bapak Ibu berputus asa. Terus kita berusaha dengan sepenuh hati untuk hidup kudus benar dalam hadirat Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itu besar buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemurahan Tuhan itu begitu sempurna, luar biasa. Memang Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru.
Tuhan tidak pernah janji segala sesuatunya itu baik-baik saja, segala sesuatunya indah. Tuhan tidak pernah janji jalan itu selalu rata, tidak berkelok-kelok, tidak nanjak, tidak nurun. Tetapi Dia berjanji, Tuhan terus berikan kekuatan. Tuhan terus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Tuhan tak pernah janji. Amin. Terima kasih Tuhan. Shikara patakara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Sungguh jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Sungguh mujizatnya nyata, mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Shikiriri dana maramaya sangka. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan ada di tempat ini. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang maha tinggi. Kami puji, kami muliakan Engkau dengan segenap hati kami. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syikiri dana marama ya sangka. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Sungguh kebaikan-kebaikan-Mu saja itu yang terus kami kecap Tuhan di seluruh hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa. Kemurahan-Mu besar, kebaikan-Mu tiada pernah berkesudahan lebih dari hidup. Haleluya. Syikiri dana maramaya sangka. Haleluya. Berikan kami semangat Tuhan untuk terus hidupi firman-Mu Tuhan. Terus bawa kami hidup di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan untuk terus hidupi firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan untuk terus kami hidup di dalam kebenaran kekudusan-Mu. Haleluya. Berikan pimpinan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Sungguh Tuhan, janji-Mu itu nyata buat setiap Tuhan orang-orang yang menaruh harapnya sungguh-sungguh kepada-Mu.
Janji-Mu Tuhan tidak pernah Engkau ingkari, tapi nyata Tuhan genapi. Terima kasih Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami sorak-sorai kemenangan Tuhan. Karena kami memiliki Yesus di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga apapun tantangannya, apapun kesulitannya Tuhan, apapun permasalahannya, sungguh Tuhan bersama Yesus kami bisa melewati semua dan kami belum jadi Tuhan pemenang Tuhan. Karena Tuhan Kau yang berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu buat kasih setia Tuhan yang luar biasa yang terus Tuhan nyatakan. Bapak Ibu, tadi malam saya baca Alkitab gitu ya. Di Yohanes pasal yang ke-14 saya akan bacakan betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Bapak Ibu, ini satu firman Tuhan yang luar biasa. Ini mengandung kasih Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tempat yang indah tentunya di kerajaan surga. Dan istimewa dikatakan di mana Tuhan Yesus berada, Tuhan ingin Bapak, Ibu dan saya juga berada. Bahkan di ayat yang ke-24 pasal yang ke-17, ya perikopnya judulnya Tuhan berdoa kepada Bapa. Dikatakan dalam doa itu, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Amin Bapak Ibu. Jadi kasih Tuhan itu luar biasa. Bahkan Tuhan itu tidak ingin saudara dan saya terpisah dari sisi Tuhan. Jadi janji Tuhan, Dia menyediakan tempat untuk Bapak, Ibu dan saya, supaya di mana Tuhan berada, kita juga berada. Dan Tuhan berdoa kepada Bapa supaya Bapak, Ibu, Saudara dan semuanya, tidak ada satupun yang terhilang dari sisi Bapa, supaya di mana Tuhan Yesus berada, Bapak, Ibu, Saudara dan saya berada. Itu juga ada. Itu sungguh luar biasa kasih Tuhan yang sempurna, Bapak, Ibu, dan ini menjadikan saya semakin mengasihi Tuhan, karena tidak ada kasih yang seperti ini. Kasih di dunia ini, bahkan kasih seorang ibu ataupun bapak, seorang suami ataupun istri, seorang kekasih pun tidak ada yang seperti ini. Ada kalanya mereka tidak mau bersama-sama, tapi kasih Tuhan itu kasih yang sempurna, inginnya terus bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Kita akan pujikan satu pujian, Kau ubah ratapku jadi tarian. Kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dikasih Tuhan. Amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubahkan kain kabungku. Amin. Kau berikan sukacita. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Sungguh Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubahkan kain kabungku. Amin. Kau berikan sukacita. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku
memuji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur selamanya, selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau ubahkan kain kabungku. Amin. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Amin. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Amin. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Amin. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat nama Tuhan Yesus, karena Dia yang layak untuk Bapak Ibu Saudara dan saya sembah. Kita tinggikan, kita permuliakan. Sungguh Dia ubah ratap kita menjadi tarian. Bahkan kain kabung kita digantikan dengan kesukaan, sukacita yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Amin. Pulihkan gereja-Mu Tuhan. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Amin. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang, amin, urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Amin. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Sungguh kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sungguh urapilah kami ya Tuhan, urapilah kami
dengan minyak baru, amin. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu, amin, dicurahkan di tempat ini. Kami rindu melihat kuasa-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan sekarang ini ya Tuhan, amin. Dicurahkan sekarang ini, amin. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, rindu padamu. Sungguh kami rindu akan Engkau lebih dari apapun juga. Kami merindukan-Mu lebih dari apapun, lebih dari kesukaan kami akan dunia ini ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau Yesus. Haleluya, kami rindu akan hadirat-Mu lebih dari apapun Tuhan. Sungguh kami cari wajah-Mu, kami cari perkenanan-Mu. Kami tinggalkan segala dosa dan tabiat lama kami ya Tuhan. Kami tinggalkan kesenangan-kesenangan kami Tuhan yang menghambat Tuhan akan Tuhan pertumbuhan iman kami. Haleluya, 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 haleluya. Syikiri rama 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 ya sangka. Haleluya. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami rindu sungguh akan Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan Tuhan wajah-Mu. Kami rindukan Tuhan akan perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Perjumpaan yang sungguh merubah hidup kami menjadi baru ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh mengasihi Tuhan orang-orang sekeliling kami. Bahkan dengan kasih yang seperti kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang tulus ya Tuhan. Dan sungguh kami boleh berbagi, kami boleh saling mendukung, saling menguatkan untuk kami boleh semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah terus Tuhan berikan kami pimpinan tuntunan-Mu Roh Kudus supaya kami terus hidupi firman Tuhan, bukan yang lain, hanya firman Tuhan saja yang terus kami hidupi Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan pikiran kami dipenuhi firman-Mu, hati kami dipenuhi firman-Mu. Perkataan kami dipenuhi firman-Mu, penglihatan, pendengaran, perbuatan kami terus Tuhan menggambarkan kebenaran firman-Mu saja, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, lepaskan kami dari yang jahat. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka lepas dari tabiat lama dan dosa, sehingga mereka boleh menikmati kesukaan yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh ditabur. Dan Tuhan persiapkan hati kami, setiap kami yang mendengar, supaya memiliki hati yang subur, hati yang baik, sehingga firman-Mu boleh Tuhan tumbuh 60, 100 kali lipat bahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali mendengar firman Tuhan. Galatia 5, 22-23 tentang buah roh. Saya baca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, di sini dikatakan buah roh. Nah, dalam teks Yunani dikatakan tetapi buah roh atau buah dari roh, karena tulisannya hode karpos atau pneumatos. Tetapi buah dari roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Atau ada terjemahan lain menyebutnya iman, kata pistis. Lalu kelemah lembutan, pengendalian diri. Terjemahan lama bilang ada yang bilang penguasaan diri, bisa juga kontrol, ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti ini. Nah, saudara, itu kalau kita lihat dari bagian ini. Tetapi buah roh, Paulus baru saja bilang atau mengatakan tentang perbuatan daging. Dalam 19 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Ada 17 perbuatan daging. Ini adalah perbuatan daging, bukan buah daging. Beda. Perbuatan daging. Jadi juga Paulus tidak menyebut perbuatan roh, enggak. Tapi buah roh. Beda ya, perbuatan dengan buah. Kalau daging bukan buah daging, tapi perbuatan daging. Sedangkan roh itu adalah buah roh. Ada perbedaan antara perbuatan dengan buah. Kalau perbuatan itu kan hasil usaha kerja. Misalnya pabrik itu menghasilkan sepatu misalnya. Tidak ada pabrik itu menghasilkan buah, nggak ada. Buah itu lain, buah itu dari kehidupan. Jadi kita lihat perbuatan adalah usaha, sedangkan buah adalah pertumbuhan dari kehidupan. Jadi sesuatu yang tumbuh. Segala bentuk kejahatan itu perbuatan daging, bukan buah dari daging. Nah, kita lihat buah roh atau buah dari Roh Kudus, buah roh. Karpos itu buah, bukan buah-buahan, tidak, buah. Ini berarti satu buahnya itu satu, tunggal, tapi ada 9. Jadi kasih itu, sukacita adalah bahagian atau satu dari buah itu. Nah, satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Jadi bukannya kasih sendiri, sukacita sendiri, tetapi itu adalah kesatuan. Ini buah Roh Kudus, ini buah Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Jadi buah Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya ada Roh Kudus di dalamnya. Kita tahu setiap orang percaya ada Roh Kudus di dalamnya. 1 Korintus 3 ayat 16 itu adalah tentang Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kemudian jika kita mau dipimpin roh, kalau saudara mau dipimpin roh, Galatia 5:25 berjalan dalam roh, maka baru kita bisa menghasilkan buah. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita harus belajar taat kepada Roh Kudus. Kita harus belajar dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Kita harus melakukan apa kata Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang iya, iya. Roh Kudus bilang tidak, tidak. Nah, kalau kita taat terus kepada Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Dan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan sebagainya. Jadi, buah roh ini adalah hasil ketaatan
orang percaya, hasil ketaatan kita kepada Roh Kudus. Itu terus-terusan kita taat dalam segala hal. Kalau kita taat baru menghasilkan buah. Dalam segala hal kita taat sama Roh Kudus, baru kita bisa berbuah. Apa gunanya buah? Buah itu gunanya untuk dimakan, dinikmati, dirasakan. Itu buah. Banyak orang di dunia ini ingin merasakan buah dari orang Kristen. Kita ini bukan mengerjakan perbuatan baik, tetapi dengan sendirinya orang lihat buah dari hidup kita. Sebab apa? Orang dunia ini ingin makan, ingin menikmati kehidupan orang Kristen. Buahnya dari kehidupan orang Kristen. Sebab dunia ini tidak punya apa-apa. Dunia tidak punya kasih. Tidak ada kasih dalam dunia ini, nggak ada, saudara. Apalagi kasih yang disebut agape, tidak ada. Jadi dunia ini tidak mengenal kasih. Mengenalnya balas, dendam. Dunia tidak mengenal sukacita. Ada nggak di dunia ini sukacita? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Tertawa bukan sukacita. Bukan. Dunia nggak ada sukacita. Damai sejahtera nggak ada. Damai sejahtera nggak ada. Bagaimana dengan sabar? Mana ada di dunia sabar? Nggak ada. Tunggu nggak ada. Murah hati juga tidak ada. Kebaikan, kesetiaan. Mana ada di dunia itu setia? Tidak. Keuntungan diri sendiri iya. Penipuan. Kelemah lembutan. Gak ada. Dunia ini kasar. Bagaimana dengan pengendalian diri? Gak ada. Dunia ini penuh hawa nafsu. Jadi saudara, 9 buah roh yang tercantum ini tidak ada dalam dunia. Dunia gak memiliki itu. Nah, orang percaya yang dipimpin roh memiliki itu. Memiliki itu. Jadi ya banyak orang ingin lihat, ingin menikmati. Karena kasih damai sejahtera itu sesuatu yang harganya sangat mahal. Di dunia ini sangat mahal itu. Kasih ini sulit dicari. Sabar, murah hati, itu sangat mahal. Ada orang bilang dia orangnya sabar. Dia mengendalikan diri. Tapi pada waktu dia dipukul, sabar, sekali sabar. Pukul lagi, sabar. Tapi awas ya. Kalau kamu berani 3 kali pukul, habis kamu. Saudara, dunia gak bisa semua. Roh Kudus itu ngerti, tahu. Kalau ingin orang dunia itu, kalau ingin orang percaya dicari orang, harus punya buah-buah itu. Harganya mahal. Roh Kudus memberikan buah itu dalam diri orang percaya. Supaya dunia menikmatinya, nama Tuhan dimuliakan. Tujuannya nama Tuhan dimuliakan. Orang percaya, orang Kristen tuh mahal. Di dunia ini sangat mahal karena susah dicari. Orang Kristen yang sejati itu susah dicari. Karena orang Kristen yang sejati itu punya buah. Punya buah. Dan buah itu gak ada di dunia. Bagaimana kita menjadi saksi? Kalau orang melihat buah-buah yang ada di dalam kita bisa menjadi saksi. Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Buah. Kita bisa lihat kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus penuh dengan buah-buah. Penuh dengan buah. Yesus memiliki kasih. Kasihnya nyata. Ada sukacita, ada damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, semua ada. Itulah Tuhan kita. Kalau kita memiliki seluruh buah itu dan bisa tumbuh, ya kita menjadi seperti Kristus dan kita bisa menjadi berkat buat orang banyak. Berbuah itu berbeda dengan perbuatan. Pabrik boleh menghasilkan produk, tetapi tidak menghasilkan buah. Buah tumbuh dari kehidupan. Buah tumbuh dari kita berjalan dipimpin Roh. Nah, buah. Daging adalah perbuatan. Daging adalah perbuatan. Perbuatan daging. Sedangkan buah dari Roh. Nah, kasih, sukacita bukan perbuatan. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan kasih. Gak bisa. Karena kasih itu dari dalam. Kita tidak bisa melakukan perbuatan sukacita. Hari ini aku akan melakukan perbuatan sukacita. Hari ini aku ingin melakukan perbuatan damai sejahtera. Enggak. Itu dari dalam. Itu dengan sendirinya. Saudara, jadi enggak ada. Karena bukan perbuatan. Kasih, sukacita, damai, itu yang 9. Itu adalah buah. Kenapa disebut buah? Karena buah itu bisa tumbuh dan menghasilkan buah lagi. Kasih akan melahirkan lebih banyak kasih. Sukacita akan melahirkan lebih banyak sukacita. Semakin kita sukacita tambah-tambah. Seperti itu, saudara. Jika buah kehidupan kita banyak, baru kita memuliakan Tuhan. Apa bedanya buah roh dan karunia roh? Karunia roh ada 9, buah roh juga ada 9. Tapi karunia roh itu kenyataan roh. Roh menyatakan diri dalam 9 perbuatan. Fungsi. Jadi karunia roh itu fungsi. Ada nubuat, ada bahasa lidah, ada iman dan seterusnya. Nah, tujuannya karunia ini supaya gereja Tuhan itu bisa efektif melayani dengan sungguh. Sedangkan buah itu adalah bukti dari seorang Kristen. Jadi buah ini adalah bukti dari orang Kristen. Karunia ini untuk pelayanan. Buah ini adalah karakter, sifat, sikap hidup orang Kristen. 9. Nah, bagaimana bisa berbuah? Kalau lihat Yohanes 12 ayat 24 sampai 26, biji itu harus ditanam. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawa, tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi lihat sini, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, harus mati dulu. Bagaimana bisa berbuah? Pertama mati dulu. Jadi kalau enggak bisa. Tidak mungkin bisa berbuah. Lalu bagaimana kalau mati? Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan,
kita akan mati atas daging, pasti. Karena daging dengan roh itu bertentangan. Kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, kita akan tetap mati. Yohanes 15 ayat yang keempat, Tuhan bicara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi harus berbuah. Apakah tetap tinggal di dalam Tuhan? Inilah hidup dipimpin roh. Tinggal di dalam, tetap tinggal itu artinya hidup dipimpin roh. Baru bisa berbuah. Kembali lagi, mati, tetap tinggal dipimpin roh. Nah, saudara, kadang-kadang saya ngelihat orang Kristen yang sangat saya menyedihkan. Misal orang Kristen di dalam gereja. Pada waktu kita melihat pertumbuhan dari orang Kristen itu lagi baik. Sangat baik. Kita merasa bahwa orang Kristen ini sudah mulai berbunga ya. Berbunga, mulai tumbuh kembang, tumbuh bunga. Biasanya habis tumbuh bunga itu lalu kemudian bisa tumbuh putik atau mungkin buah lah, buah yang kecil lalu sampai buah ya. Tetapi baru berkembang udah gugur. Baru berkembang udah gugur. Dia tidak tahan menghadapi ujian, cobaan. Atau baru saja muncul buahnya sudah jatuh. Baru muncul buahnya udah jatuh. Karena angin, dimakan burung dan lain-lain. Jadi baru saja muncul udah jatuh. Nah, baru saja senang melihat bunga sudah hilang. Ada orang tidak menyadari. Kadang-kadang saudara menyadari. Apa bedanya patok dengan pohon, tanaman? Patok itu dibuat dari kayu untuk patok tenda. Saudara, sudah kira-kira tenda itu dipasang berapa hari, lalu kemudian dibongkar, pindah tempat, patok itu dicabut. Patok itu tidak akan bisa tumbuh jadi pohon karena dicabut. Kalau patok itu dicabut terus, tidak akan bisa jadi pohon. Bagaimana mungkin bisa berbuah? Demikian juga kalau anak Tuhan, orang Kristen tuh pindah-pindah gereja, nggak mungkin bisa berbuah. Kadang-kadang ada orang Kristen so ngerti gitu, so tahu gitu. Ya udah, dari sini ada persoalan, dia pindah. Ada persoalan, dia pindah. Tidak akan berbuah. Pasti tidak akan bisa berbuah. Kadang-kadang mereka bilang, aku kan Tuhan dengan bahasa rohaninya. Saudaraku, tidak mungkin. Orang yang pindah sini, pindah sana, pindah sini, tidak akan bisa berbuah. Itu namanya sesukaku sendiri. Pada hidup itu, saudara, tidak bisa sesuka. Kalau saya perlihatkan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, sesudah mereka bersorak-sorak menyeberang Laut Kolsom, mereka itu kemana? Sudah dibawa oleh roh ya, roh yang bawa. Mereka dibawa oleh roh ke Mara. Mara itu air pahit. Ya, mereka tidak salah, masuk ke Mara enggak salah. Karena roh yang membawa tiang awan, tiang api enggak salah. Tapi mereka enggak terima kan. Mereka bersungut-sungut, mereka marah. Mereka nuduh Tuhan. Ya, untung Tuhan baik. Masih mengampuni, menolong mereka. Tapi saudara, caranya salah. Ya sama. Kadang-kadang mereka gak mau terima. Begini dan begini, begini. Saudaraku, salah. Yang kadang-kadang membuat si orang itu seolah-olah benar. Padahal tidak. Saudaraku, lihat buah. Enak tidak enak, suka tidak suka. Kalau Roh Kudus suruh ada di situ, tetap tinggal di situ. Tetap tinggal di situ.
Mau apa tetap karena Roh Kudus. Dikasih marah nggak apa-apa, dikasih elim nggak apa-apa. Karena kita tidak cari elim terus. Yang kita cari adalah pimpinan Roh Kudus. Kalau saudara dapat berkat terus, itu bukan dari Tuhan, itu tidak ada gunanya. Kita tidak ingin dapat berkat dari iblis. Kalau diberi, perhatikan siapa yang memberinya. Buah itu butuh makanan, butuh air, butuh matahari. Ujian seringkali membuat buah itu jadi matang, tumbuh. Saudara. Jadi dalam hidup ini seperti itu. Saya punya tanaman di gereja, kalau nggak disiram kering. Pernah saya ngelihat, oh ini mulai muncul buah-buah kecil-kecil. Berapa hari lalu buahnya itu rontok. Ya sudah gak bisa diapa-apakan. Sebab rontok. Nah kita lihat itu saudara. 9 buah roh itu kasih, love, joy, peace. Kesabaran itu long suffering, Ibraninya makrotumia. Kemurahan, gentleness, chrestetes, kebaikan, goodness, agathosune, kesetiaan atau iman, faith, pistis, kelemah lembutan, meekness, protes, penguasaan diri, temperance, and criteria. Itu yang kita lihat. Nah, 9. Ini yang tadi saya bilang tidak ada di dunia. Dunia yang lain ada, tapi 9 ini dunia nggak punya. Dunia ini hanya punya apa? Nggak punya. Dunia itu hanya memiliki balas dendam, kemarahan, kejahatan, putus asa. Dunia ini punyanya putus asa. Lalu kemudian jengkel, amarah. Itu semua yang ada, perzinahan, nafsu. Tapi 9 ini nggak ada. Itulah sebabnya buah ini penting. Dan itu ada dalam diri saudara. Kalau kita mau taat kepada Roh Kudus, itu ada. Dan buah itu yang orang lihat. Orang Kristen ini kayak gini ya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kasih atau agape. Kalau kita hidup dipimpin roh, maka dalam diri kita akan ada kasih. Kasih. Kalau saudara memiliki kasih, apalagi kasih ilahi, yang dunia tidak punya. Dunia ini adanya barter, tetapi kasih tidak. Tuhan mengasihi dunia ini. Dia rela tinggalkan semua. Kita mengasihi. Kasih. Kasih itu saudara menolak keegoisan demi kita memberi kepada orang lain. Karena kasih itu memberi. Apa yang diberi? Semua diberi. Seperti Kristus. Karena kasih itu memberi. Memberi tanpa sisa. Itulah kasih agape. Memberi semua. Bisa? Tidak bisa. Tapi kalau kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita bisa memberi. Apa yang kita miliki. Apa yang kita punyai. Supaya orang lain diselamatkan. Beri. Kadang-kadang ada orang cuman memberi uang. Oh, dia ngasih uang. Dia memberi pekerjaan. Kasih. Tetapi saudara, ada yang berkata lebih berguna memberikan waktu dan perhatian. Seringkali waktu lebih penting. Dan banyak orang tidak bisa memberi. Kasih itu memberi. Saudara punya kasih untuk memberi. Dapatkah kita memberikan apa yang kita punya? Waktu kita, hidup kita. Kasih yang ada pada Tuhan Yesus itu buah Roh Kudus.
yang ada dalam pribadinya. Selaku anak manusia, Yesus mengasihi. Dia bilang kepada musuhnya, dia lihat lalu bilang kepada Bapa, ampuni mereka. Tuhan mengampuni semua kalau orang mau datang kepada dia. Yesus. Nah, itu yang ada. Inilah buah yang tumbuh dalam hidupnya Tuhan. Sukacita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka sukacita kita muncul. Sukacita yang bisa bertahan di tengah kesukaran. Sukacita kita sehingga kita tetap bersukacita di tengah kesukaran. Kesukaran di tengah aniaya masih bisa memuji Tuhan. Seperti Paulus di tengah kesulitan masih dia memuji Tuhan. Tuhan Yesus di tengah kesukaran bisa mengucap syukur. Di tengah-tengah tidak ada apapun dia bisa memuji Tuhan. Nah, buah sukacita itu muncul pada waktu saudara menghadapi kesukaran. Kalau tidak bisa. Saat saudara mengalami kesukaran, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bersukacita, saat itu saudara buah itu muncul. Buah roh itu muncul. Maka itu satu yang keindahan. Sukacita. Nah, itu kita lihat. Sukacita itu kekuatan. Orang Kristen yang gak ada sukacita pasti lemah. Sukacita itu bisa membuat pintu penjara terbuka. Tidak ada bisa yang membelenggu seseorang yang sedang bersukacita. Tidak ada. Iblis pun tidak bisa membelenggu. Iblis membawa rantai kemurungan dan menjebloskan orang ke penjara. Tetapi kekuatan dari Tuhan mematahkan belenggu. Kekuatan dari Tuhan mematahkan belenggu. Nah, itu yang bisa dilihat. Sukacita yang dialami oleh Paulus di tengah kesukaran di dalam penjara itu buah roh. Jadi saudara, kalau saudara mengalami kesukaran, mengalami banyak hal, bersukacitalah supaya buah sukacita muncul. Tetapi bukan dibuat-buat, melainkan dari hati yang muncul karena saudara percaya kepada Roh Kudus. Jadi sebenarnya waktu orang Israel dibawa ke padang gurun, berkeliling-keliling, tujuannya untuk menerbitkan 9 buah roh. Tapi sayang, mereka tak gagal. Damai sejahtera itu muncul waktu kita juga berjalan dalam roh. Sehingga walaupun di tengah pergolakan dunia, kita tetap memiliki kedamaian. Apapun yang terjadi, kita damai. Kita tidak kalut, kita tidak bingung, tapi kita tetap damai. Mengapa? Saudara, sebab kita dipenuhi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang, dia selalu mengatakan damai sejahtera bagimu. Saudara. Jadi seandainya ada orang yang mengusik kita, mengusik saudara, saudara tetap damai. Tetap tenang. Gelombang menghantam, tetap saudara bisa tenang. Seperti Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan bisa menghentikan damai, bisa menghentikan gelombang dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Tenang di tengah badai, di tengah kegelapan, ketidakmenentuan, percaya kepada Tuhan. Saudara, sabaran, makrotumia, tahan menderita, itu muncul waktu kita menghadapi berbagai tindakan penindasan, saudara. Roh Kudus yang membuat itu muncul. Jadi banyak hal yang terjadi dari persoalan hidup itu muncul buah-buah. Tuhan Yesus sabar menerima semua cemooh. Kesabaran Ayub itu buah Roh Kudus juga. Orang suka menyebut Ayub adalah orang yang sabar. Sabar waktu hartanya dirampas. Sabar waktu anak-anaknya mati. Sabar waktu istrinya mencemoohnya. Sabar waktu tubuhnya kena penyakit. Sabar waktu teman-temannya mengacaukan pikiran. Sabar sampai berkemenangan. Sabar dalam segala hal. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar dalam apapun juga. Hidup berkemenangan. Buah kemurahan. Ini murah hati muncul. Mau menolong siapapun dengan hati yang penuh kemurahan.
Mana ada dunia orang yang penuh kemurahan. Bahkan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu bagaimana. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, imam-imam lewat dia tidak mau menolong. Lalu kemudian orang Lewi lewat namun nolong. Tapi orang Samaria yang bermusuhan dengan orang Yahudi mau menolong. Saya lihat itu murah hati. Bahkan dia mengangkatnya di keledai, bahkan dia mengobatinya, bahkan dia memberi uang. Itu namanya murah hati. Kemurahan. Nah, saudara, kebaikan. Kalau kita melihat sesuatu yang salah, ingin memperbaikinya, itu kebaikan. Kebaikan adalah kalau kita melihat sesuatu yang salah, kita perbaiki. Supaya sesuai dengan firman. Kalau ada yang salah, kita tegur. Saudara, kalau ada yang jahat, dia sedih. Kalau orang Kristen melihat yang jahat gak sedih, belum muncul kebaikan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus melihat orang berjualan di bait Allah itu tidak baik. Mungkin ditegur gak mau. Bukannya Tuhan sedih. Tuhan terpaksa membersihkan, mengusir semua. Karena Tuhan melihat yang baik yang mana. Tuhan penuh dengan kebaikan. Orang baik akan bersuka cita melihat orang lain bersuka cita. Akan senang melihat orang lain senang. Akan sedih melihat orang sedih. Hidup yang penuh simpati terhadap orang lain. Ia tidak pernah sentimen terhadap siapapun. Sehingga orang yang dekatnya merasa aman. Itu kita lihat. Nah, saudara, kebaikan menghancurkan keegoisan. Kalau kita berbuat baik, saudara, sehingga manusia sadar bahwa semua orang saling membutuhkan satu sama yang lain. Kebaikan itu akan dipermalukan. Akan mempermalukan kejahatan. Sehingga kejahatan tidak berdaya. Orang baik, itu orang yang baik. Saudara. Nah, kesetiaan, buah kesetiaan itu apa? Ketika diperhadapkan dengan kebosanan. Apa saudara bosan? Kalau saudara bosan, saudara ada terus, kesetiaan akan muncul. Setia adalah komitmen yang harus dipertahankan. Seringkali orang gampang berubah-ubah, gampang bosan. Dia tidak setia dalam gereja, tidak setia dalam pelayanan, tidak setia dalam janji nikah, tidak setia dalam banyak hal. Orang yang tidak setia tidak akan bisa lulus. Saudara, tidak akan bisa. Orang yang tidak setia tidak akan bisa beres semua. Itu yang ada. Jadi tidak setia. Komitmen sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Itulah setia. Saudara, setia adalah komitmen. Itu penting. Orang yang setia akan tetap maju. Walaupun depan ada tantangan, ada banyak hal. Dia tidak pernah mengenal menyerah. Setia itu tidak bisa putus asa. Sebab percaya kepada Tuhan. Orang setia akan jalan terus. Kalau tidak bisa terbang, dia lari. Kalau nggak bisa lari, dia jalan. Kalau tidak bisa jalan, dia merangkak. Artinya dia akan jalan terus. Itulah orang yang setia. Lemah lembut. Buah ini juga muncul karena pimpinan Roh Kudus. Lembut adalah orang yang tidak mau memakai kehendak daging untuk menyatakan reaksi atas segala keadaan. Dia lembut. Dia tidak mempertahankan dirinya sendiri. Kalau ia bersalah. Orang lembut itu, dia tidak akan mempertahankan pendapatnya kalau ia salah. Kalau ia salah, dia mengaku salah. Ada orang, saudara, sudah salah, tetap gak ngaku. Udah dikasih tahu salah, tetap gak mau. Bahkan dia mau berkelahi. Bahkan dia menyalahkan orang lain. Orang ini gak lembut. Orang lembut itu, saudara, dia mengaku kalau salah. Saudara, itu muncul dari mana? Dari perbuatan roh. Siapa orang yang mau disalahkan? Gak mau. Siapa orang yang mau minta maaf? Gak mau. Orang egois. Udah salah, masih tetap ngaku benar. Tapi hati yang ada dalam Roh Kudus, dia berkata, aku minta maaf. Aku salah. Demi suatu kebenaran, dia rela meminta maaf.
Nah, saudara, itu lemah lembut. Nah, orang yang lembut tidak akan saling berebutan satu sama lain, nggak akan. Ngalah. Tuhan Yesus dengan lembut menerima semua penderitaan yang menimpanya. Itu yang ada. Tuhan Yesus mau menerima. Dia lembut. Sampai Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Harus ramah. Roh Kudus disebut roh yang lemah lembut. Dia tidak mau berbantahan dengan manusia. Terakhir, pengendalian diri ini rem dalam hidup kita. Kita tentu tidak akan mau naik kendaraan yang mewah kalau nggak ada rem. Walaupun kendaraannya bagus sekali, tidak akan kita mau kalau nggak ada rem. Ini adalah alat kontrol yang penting yang Tuhan berikan. Kalau saudara penuh dengan roh, maka saudara punya yang namanya pengendalian diri. Tuhan Yesus hidupnya penuh dengan pengendalian diri. Ia adalah Allah. Saudara, ia yang adalah Allah telah meninggalkan kealahannya jadi manusia. Dia hidup di ruang yang terbatas, tapi dia bisa. Dia hidup dibatasi waktu, tapi dia bisa. Dia hidup, saudara, di dunia ini dia bisa. Bahkan hidupnya, karena dia pengendalian dirinya benar. Dia tidak pernah melakukan pelanggaran. Itulah Yesus. Jadi saudara, dari 9 buah roh itu, semua adalah jadi satu kesatuan. Yang bagian. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Saat kita taat kepada Tuhan, saudara ada. Sehingga hidup kita di dunia ini benar-benar saudara, sangat menarik dan sangat indah. Ada buah-buah. Ada buah-buah yang muncul. Orang akan menyaksikan buah dalam hidup kita. Dan mereka akan berkatakan, terpujilah Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dibesarkan. Bukan aku, tapi Tuhan yang dimuliakan. Saudara, itu yang ada. Biar saudara mengerti bahwa buah itu ada dalam hidup. Saudara, belajarlah taat sama Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang buah roh. Terima kasih Roh Kudus untuk semua yang Kau berikan hari ini. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah umat-Mu menikmati kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Dalam puji-pujian, dalam pemberitaan firman. Biar sukacita Tuhan selalu ada memenuhi. Ajar kami taat kepadamu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.